Oke, shalom bagi kita semua. Saya uh, akan menjelaskan tentang sistem pencernaan, yaitu tugas kita bersama. Langsung saja kita mulai. Uh, Apakah yang dimaksud dengan sistem pencernaan? Menurut saya, sistem pencernaan itu adalah suatu proses merubah makanan dari yang besar menjadi makanan yang lebih kecil dan halus. Nah, atau dengan kata lain, proses merubah molekul-molekul makanan dari yang kompleks ke sederhana. Nah, dengan membutuhkan enzim-enzim dan organ-organ pencernaan. Nah, adapun organ-organ pencernaan itu, yang pertama itu adalah mulut itu sendiri atau kafum oris, yang di dalamnya ada rongga mulut. Yang kemudian itu adalah kerongkongan atau esophagus. Kemudian itu adalah ventriculus atau lambung. Kemudian itu adalah usus besar atau kolon, usus kecil atau intestinum. Kemudian ada rectum dan anus. Nah, organ-organ yang membantu dalam sistem pencernaan yaitu yang pertama yaitu kelenjar ludah yang terdapat pada mulut atau kafum oris. Kemudian itu ada hati dan pankreas. Nah, yang pertama kita mulai dengan mulut. Nah, mulut atau kafum oris dan rongga mulut itu terjadi pada saat makanan masuk ke dalam rongga mulut. Makanan akan dihancurkan oleh beberapa gigi. Nah, gigi itu ada 4 jenis, yaitu gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Nah, gigi seri berfungsi untuk memotong dan menggigit makanan. Gigi taring berfungsi untuk mengoyak-ngoyak makanan. Dan gigi geraham depan dan belakang berfungsi untuk mengunyah makanan. Nah, adapun yang membantu gigi dalam penghancuran makanan itu adalah namanya saliva. Nah, saliva adalah suatu cairan oral yang kompleks dan tidak berwarna yang ada pada mukosa oral. Nah, saliva disebut juga kelenjar ludah atau kelenjar air liur. Nah, kelenjar air liur berperan untuk mengubah pati makanan menjadi gula dan juga mampu melunakkan makanan. Nah, setelah itu dengan bantuan lidah. Nah, lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan ke dalam esofagus. Nah, lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap atau alat penyedap rasa, yaitu rasa manis, rasa asam, asin, dan pahit. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, proses yang terjadi di dalam mulut itu yaitu proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Nah, pada proses pencernaan mekanik dilakukan dengan bantuan gigi dan lidah. Proses kimiawi itu terjadi dengan bantuan kelenjar air liur pada saat penghancuran makanan. Nah, makanan yang telah dihancurkan pada rongga mulut dilanjutkan ke dalam esofagus atau kerongkongan. Nah, kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Nah, otot kerongkongan itu dapat berkontraksi. Otot kerongkongan itu dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Ya. Nah, kalau dikatakan bergelombang itu pastinya akan terjadi sebuah gerakan, menimbulkannya gerakan. Gerakan yang terjadi dinamakan gerakan peristaltik. Nah, selanjutnya kita masuk pada lambung. Nah, lambung atau disebut dengan ventriculus adalah sebuah kantong besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan, yaitu lambung sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu lambung bagian atas kardial, lambung bagian tengah itu disebut fundus, dan bagian bawah disebut pilorus. Nah, di dalam lambung terjadi gerakan mengaduk-aduk makanan. Dinding lambung mengandung sel kelenjar yang menghasilkan getah lambung. Nah, di dalam getah lambung ini mengandung asam lambung yang berfungsi untuk membunuh kuman penyakit atau bakteri pada makanan. Dan berfungsi mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin ini berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Nah, adapun enzim-enzim yang membantu juga
yaitu enzim renin, yaitu mengumpulkan KCM yang terdapat di dalam susu. Nah, enzim renin dan pepsin menunjukkan dalam lambung terjadinya proses kimiawi. Nah, selanjutnya diteruskan ke dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus atau intestinum itu merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Jadi makanan yang dari lambung akan diserap lagi, dan tempat terjadinya proses pencernaan paling panjang. Nah, usus halus itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau itujudenum, dan usus penyerapan atau ileum. Nah, pada usus 12 jari, jari bermuara pada saluran getah pankreas dan saluran empedu. Nah, selanjutnya yaitu hati. Nah, empedu dihasilkan oleh hati dan ditampung dalam kantung empedu. Dari empedu akan dialirkan ke usus 12 jari. Nah, empedu mengandung garam empedu dan satu warna bilirubin. Nah, garam empedu berfungsi mengemulsikan lemak, dan satu warna empedu bilirubin memberikan ciri warna coklat pada feses. Nah, kita lanjut dengan pankreas. Nah, pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung beberapa enzim. Enzim itu adalah enzim amilopsin atau amilase, enzim stepsin atau lipase pankreas, dan enzim trypsinogen yang diaktifkan melalui tripsin. Nah, adapun enzim-enzim yang berfungsi menghancurkan makanan pada usus halus yaitu enzim maltase, enzim laktase, enzim sukrase, enzim tripsin, dan enzim etirokinase. Baik, kita lanjut. Makanan-makanan yang telah dicerna dan sekarang siap untuk diserap ke dalam darah, itu ada penyerapan sari-sari makanan dilakukan dalam usus. Nah, penyerapan atau ileum. Pada dinding usus penyerapan terdapat villi atau zat-zat usus yang berfungsi memperluas daerah penyerapan usus halus sehingga sari-sari makanan diserap lebih banyak dan cepat. Nah, dinding-dinding villi mengandung kapiler darah dan kapiler limfa. Glukosa, asam amino, dan vitamin dan mineral setelah diserap oleh usus halus melalui kapiler darah akan dibawa oleh darah melalui pembuluh vena porta hepar ke hati. Nah, dari hati ke jantung, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersamaan dengan sel-sel darah merah. Nah, sari-sari makanan yang mengandung nutrisi disebarkan ke seluruh tubuh dan akan menjadi energi pada tubuh. Nah, makanan yang dengan lendir akan menuju ke usus besar. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli, yaitu bakteri ini membantu dalam proses pembusukan makanan yang menjadi feses. Nah, di dalam usus besar, feses didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristaltik menuju ke rektum. Nah, setelah itu otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus apabila feses sudah siap dibuang. Nah, pada saat itu kita akan merasakannya dan kita akan segera ke kamar mandi, lalu kita akan melakukan suatu proses yaitu proses pengeluaran, yaitu yang dinamakannya dengan BAB atau buang air besar. Oke, baik, mungkin itu yang dapat saya jelaskan dari tugas kita. Selebihnya saya mohon maaf kalau terdapat kesalahan dalam menjelaskan tugas ini, dan terima kasih. Salam.